Bangsat kalian itu loh. Dari dulu konsili nggak habis-habis sampai detik ini masih bertengkar juga tentang siapa Yesus. Makanya Bunda aja kalian pakai critical thinking, pakai akal. Kita tahu tentang Tuhan melalui siapa? Kalau kami Nabi Muhammad, kalau kamu kan dari Yesus. Nah, menurut Yesus Tuhan seperti apa? Baca perkataan Yesus, dengarkan. Tidak ada yang dapat melihat dia dapat hidup. Tuh dalam kitab Keluaran. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar. Rupanya pun belum pernah kalian lihat. Murid Yesus yang paling dekat tuh 1 Timotius 6 ayat 16 tuh. Timotius tuh, muridnya Paulus ya. Mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melihat dia. Nah, jadi ketika kamu kaget dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat, zaman dulu Tuhan memang gak bisa dilihat. Dari mana mereka tahu tentang Tuhan? Dari firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Begitu anakku sayang. Yesus itu adalah firman itu. Setiap perkataan Yesus adalah firman. Kalau Yesus adalah firman, kenapa dia mendengarkan firman lagi? Aneh kan? Dia adalah firman tapi mendengarkan firman. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Padahal dia firman sendiri. Agak lain memang Yesus ini ya. Apa jangan-jangan dia gak sadar kalau dia firman? Kenapa dia harus dengerin firman lagi coba? Dengerin firman yang mana? Aduh, makanya kan Bunda itu kenapa Bunda itu adekku kenapa Bunda menghentikan orang Kristen banyak bicara tentang Bible? Karena rata-rata kalian nggak ngerti. Datang ke bait Allah itu untuk mengajar, bukan mendengarkan. Loh, segala firman yang kau berikan telah yang kau sampai ini. Aduh ya orang Kristen kayak gini nih, segala firman yang yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Aduh, ini nih. Pakai Bible dong kalau diskusi. Kalau kita tunggu dulu, Dek. Kalau sama Allah itu dari Yesus. Kalau kamu pernah ketemu Bunda, Yesus? Kalau Bunda, kamu pernah ketemu Yesus? Ya, pengajarannya Yesus. Yang mana coba? Itu. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu seperti apa? Pengajaran Yesus atau perilaku Yesus atau Yesus itu cerminan atau gambaran dari Sang Pencipta. Kalau saya tanya. Dek, kamu nih apa siapa? sih? Dek, ya, saya bertanya. Siapa? Nabi Muhammad. Nggak ada cerminan. Apaan cermin? Tuhan pakai cermin. Kamu pikir Tuhan mudah dan gini loh. Dek, dengar dulu, Dek. Sifat Muhammad itu adalah sifat-sifat Allah itu. Yang bilang sifat Nabi Muhammad sifat Allah siapa sih? Makanya kalau diskusi itu dengan halo tes suara bagus nggak? Halo tes suara bagus. Kita tahu dari siapa? Dek suaranya bagus nggak, Dek? Adek suaranya telinganya bagus, telinganya bermasalah. Bagus. Dek, halo, dek, halo, bro. Oh nggak budek, kirain budek tadi. Bisa ngobrol? Bisa, iya. Bisa. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, Musa itu tahu Tuhan dari mana? Musa tahu Tuhan dari mana? Ya, Tuhan itu memperlihatkan. Oke, di mana? Di mana di ayat mana? Malaikat. Di mana ayatnya? Mengutus malaikatnya untuk. Di mana ayatnya? Coba bawa ayatnya. Di Taurat banyak. Ya mana? Di Kejadian. Astagfirullahaladzim. Ginilah teman-teman, kenapa dari tadi tuh mending kamu itu, Dek, jangan coba menjelaskan imanmu di sini, karena Bunda lebih paham kitabmu daripada kamu. Tadi Bunda sudah bilang. Pertanyaan tadi, pertanyaan kamu dari kita itu, kalau di kita kan, kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifat Yesus. Berarti sifat Yesus itu sifat Bapa berarti? Iya. Ketika Yesus makan ikan goreng, berarti Bapa makan ikan goreng gitu? Ketika Yesus tertidur, Bapak tertidur gitu. Ketika Yesus mati ketakutan, berarti Bapak ketakutan. Sifatnya, bukan. Loh, itu kan sifat. Bukan ketakutan, takut itu sifat atau bukan? Sifat itu kenapa? Aduh, definisi sifat apa? Coba, sifat itu apa? Sifat manusia apa artinya? Coba, dari mana kamu tahu kalau sifat itu cerminan? Siapa yang ngajarin kamu bahwa sifat itu cerminan? Dapat di kamus mana itu? Coba, sifat cerminan itu kamus mana itu? Coba. KBBI atau apa tuh? Kamus Kristen Indonesia ya? KKI ya? Kamus Kristen Indonesia. Besar bahasa Spanyol. Udah mulai ngaco. Nih, ketahuan ngaconya nih. Nah, kamu lihat ya. Sifat dalam KBBI itu nih,
Makanya besok-besok dek, kalau jadi orang Indonesia itu Nah, jangan ini nih, rupa gini dan Bunda, keadaan yang tampak pada aduh, aduh kalau kamu nggak mau mendengar gini ngapain sih aku ngobrol sama kamu dari tadi? Capek tau maksudnya ngadepin orang begini, kayak kamu. Duh dek, kita kalau belum lari saya mau kemana-mana. mengenal Allah itu saya harus mengenal siapa, maksudnya Kalau sifat-sifatnya kamu Allah mau itu seperti mengenal Allah, apa. kamu baca Al-Quran. Dari situ kamu diberitahukan sifat Allah seperti apa. Contoh, Allah itu punya sifat Bismillahirrahmanirrahim contohnya tuh. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman yang Rahim. Artinya Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kalau kamu melihat sifat Bapa di dalam diri Yesus, berarti Bapa itu makan ikan goreng, ketakutan, nangis, marah-marah. Berarti sifat Bapa begitu. Karena Yesus begitu. Yesus ketika lapar mengutuk pohon ara. Ketika dia lihat orang lagi jualan di bait Tuhan, diacak-acak sama dia. Dia membutuhkan keledai, bahkan naik keledai pun dibantuin. Apakah itu sifat Bapa? Kamu blunder adekku. Makanya kamu pelajari dulu apa definisi sifat, apa definisi cerminan. Cerminan itu artinya apa coba? Cerminan itu refleksi. Apa arti cerminan coba? Hah? Gambaran. Berarti Yesus itu gambaran Allah Bapa. Berarti Allah Bapa punya penis ya, punya kelamin berarti. Punya bulu. Sifatnya, Sifat Yesus itu sifatnya kemanusiaan dek, tidur, mengantuk, marah-marah, ketakutan. Berarti sifat Bapak punya sifat begitu. Sifat kerohanian itu sifat kayak mana? Tiap perbuatan. Ada aja kawan-kawan nih. Udah kamu belajar dulu lah bahasa Indonesia dek. Belajar bahasa Indonesia dulu sayang ya. Sana ya dek. Iya maksudnya begini Bun. Dek, udahlah capek Uni nih. Kalian tuh bahasa Arab, bahasa Indonesia kalian udah gagal paham. Coba belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nak ya, belajar ya nak ya bahasa Indonesia ya nak ya. Apa definisi sifat? Takut kali kau Bunda dengan saya ya. Iya takut saya takut berdosa saya menghadapi anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Sama kayak profesor lagi ngehantam anak-anak SMP tuh nggak layak gitu loh. Takut saya betul, saya takut berdosa aja. Takut kilaf saya ngatain kamu. Nanti saya katain kamu tolol, saya berdosa lagi. Ngikutin Yesus saya kan. Apakah perbuatan yang dilakukan Muhammad itu adalah perintah dari Allah? Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, beda dengan nabi di kitab kamu. Dalam kitab kamu nabi diperintahkan bersundal, Hosea pasal 1 ayat 2. Tuh, nabi dalam kitab kamu disuruh nggak pakai celana dalam selama 3 tahun, Yesaya pasal 20 nomor 3. Nabi di kitab kamu itu. diambil. Saya kalau lagi jawab kenapa dibantah-bantah terus ini? Saya bertanya tentang Muhammad. Iya kan saya mengkomparasi dengan nabi di kitab kamu, beda. Nabi Muhammad itu mengikuti perintah Allah. Nah, nabi-nabi di kitab kamu mengikuti perintah Tuhan kamu. Itu bapaknya Yesus disuruh bersundal, menghasilkan anak-anak sundal, Hosea pasal 1 nomor 2. Ngambil bini orang, itu Tuhan kamu 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Terus disuruh nggak pakai celana dalam 3 tahun, Yesaya pasal 20 nomor 3. Kalau Muhammad bukan tidak mencerminkan sang pencipta atau Allah itu, bagaimana saya harus mengikutinya? Kamu nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad. Mana bisa kamu ngikutin untuk mengasihi istri, mengasihi anak kecil? Karena siapa? Loh, kamu kan pengikut Paulus deh. Ikuti Paulus aja. Paulus itu tidak dilarang tidak. Kalau saya masuk Muslim itu saya harus ikut. Jangan masuk Islam itu nggak bisa. Orang yang masuk Islam itu harus berakal dulu syaratnya. Kalau nggak berakal nggak bisa masuk Islam deh. Kalau bisa bedain mana ayam mana bebek, mana manusia mana Tuhan, baru bisa masuk Islam. Kalau begitu kalau seandainya saya masuk Muslim, saya beriman kepada Allah saja, tidak kepada Muhammad. Nggak bisa kamu masuk Islam deh, karena kamu nggak berakal. Kamu nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia deh, mana domba mana Tuhan. Loh, dek, nggak bisa dek. Aduh, nih kan gimana kamu mau masuk Islam coba? Orang nggak bisa dengar tuh nggak bisa masuk Islam. Syarat menjadi Islam itu berakal dulu, balik dan berakal. Maksudnya kamu saya belum harus balik. Contohi siapa? Bagaimana? Oh, Nabi Muhammad. Kalau mencontoh contohin Nabi Muhammad, karena kalau contohi ya akhlaknya lah. Jangan akhlak Yesus. Kalau akhlak Yesus kamu nggak bisa ikuti. Contoh, Yesus mengajarkan kamu pikul salib. Berarti aduh, saya nggak suka. Kamu nggak mampu poligami. Yang mampu poligami itu Nabi Muhammad. Misalnya kamu memang bisa poligami. 1 bini aja kamu belum tentu cukup umurmu. Kamu kan belum tentu bisa menghidupi 1 istri. Karena memerangi Wahyudi dengan Nasrani gitu. Ya ampun, yang menyuruh untuk memerangi orang Wahyudi itu Martin Luther dalam buku Fons Mampora. Ini apa sih dari tadi nggak nyambung nih? Enak, udah diam dulu. Aneh nih orang nih, kayak abis minum tua gitu deh. Kita ngomong apa dia lari kemana, Apa semua orang Kristen begini ya? Gitu. Ini sempit jalannya. Bentar.
Iya iya ya, kamu diam aja. Jadi teman-teman jangan salahkan dia ya. Ini yang ngomong tuh bukan dia loh. Ini yang ngomong Roh Kudus loh. Jadi kalian jangan salahkan dia. Dia sebenarnya orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Di saat sekarang ini dia nggak ngerti apa-apa. Karena yang lagi bicara itu tuh Roh Kudus ya. Jangan, kita nggak boleh lawan loh. Ini Roh Kudus ya. Jadi di dalam yang bicara ini dia ngomong ngaco, itu Roh Kudus yang bicara. Karena dalam kitab Matius dikatakan bahwa Roh Kudus yang bicara dalam diri kawan-kawan kita Kristen ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan teman-teman muslim dan non-muslim ya. Kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad yang mengajarkan ajaran yang betul-betul sesuai dengan relevan dengan sosial, aspek sosial. Kalau Yesus tidak bisa diikuti ajarannya. Gimana mau ngikutin apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan? Nih si bro ini kalau dia punya istri, istrinya ditampar, dia harus Muhammad di mana sekarang? Nabi Muhammad di alam barzah namanya. Alam barzah itu di mana? Saya belum pernah ke sana. Nanti kalau saya udah ke sana saya kasih kabar kamu ya. Yesus di mana sekarang emang? Kenapa tidak diangkat dia? Katanya Allah itu kekasih Muhammad. Iya, terus? Tapi tidak dibangkitkan. Ya ngapain dibangkitkan? Gunanya bangkit sekarang buat apa? Iya, supaya kan saya lebih percaya kan. Enggak bisa kamu, jangankan kamu. Sedangkan Yesus aja 12 kalau tidak? udah deh kamu turun deh, orang capek, orang ngomong ngomong aja kayak cewek. Kamu ini cowok tapi kayak cewek. Gitu tuh kelakuan orang. Takut kalau kita bicara sama Roh Kudus loh. Roh Kudus tuh nggak berhenti bicaranya. Kita ngomong apa dia ngomong B, ngomong. Capek kita ngadepin Tuhannya orang Kristen. Maaf ya, aku nggak mau berdebat dengan Tuhannya orang Kristen ya, karena yang tadi yang bicara itu bukan manusia lagi, tapi Roh Kudus ya. Aku nggak berani ngelawan Roh Kudus. Kenapa? Capek lo ngelawan Tuhannya orang Kristen loh. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Memang kebiasaan sih. Kawan-kawan kita Kristen itu yang bicara tuh bukan dirinya. Kalian jangan salahkan mereka ya. Karena yang bicara itu bukan ChatGPT, tapi Tuhan, Roh Kudus ya. Jangan dilawan Roh Kudus, ribet kita, capek. Aku belum ngomong selesai udah dipotong gitu. Halo Pak Sumitro. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Sumitro. Malam. Iya Bapak Sumitro, apa kabar? Sehat. Bapak Sumitro, ini adalah room dialektika lintas agama. Di sini yang bisa bicara, yang bisa bersabar, ganti-gantian ngomong baru diizinkan. Kalau ngaco, kesurupan roh hantu saya turunkan. Saya nggak terbiasa soalnya ngadepin orang yang cerocos kayak cewek melebihi saya ya. Bapak bisa ngomong kayak manusia? Saya nggak marah. Kok marah? Sabarlah, kalau ngajari tapi katanya guru. Iya, tapi kalau ngajarin domba nggak bisa bang. Masa hewan ternak diajak ngobrol? Capek juga bang ngajak hewan ternak. Abang Sumitro bisa diajak ngobrol nggak? Ya, Bisa diajak ngobrol? Ya udah, ayo gantian. Oke, Bang Sumitro kesini mau ngapain? Ya, Kesini mau ngapain? mau nanya. Oke, pertanyaannya apa? Kalau sudah bertanya diam, saya jawab ya. Kalau mau membantah pakai data. Kalau nggak tahu apa-apa jangan bantah ya, karena buang waktu ya. Iya. Silakan. Iya. Pertanyaannya apa? Kenapa kalau orang Islam itu kalau kita sholat harus pakai bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Oke, supaya tidak terjadi kepada yang terjadi kepada Kristen, di mana terjemahan kitab sucinya terjadi 6 ribuan kesalahan gara-gara nggak pakai bahasa asli. Kami umat Islam ini diajarkan menggunakan bahasa asli supaya sama di seluruh dunia dan tidak ada yang menyelewengkan. Karena contoh, kami bisa melihat contoh belajar kepada orang Kristen di mana agamanya rusak gara-gara banyak denom, gara-gara terjemahan. Contoh, Septuaginta mengatakan apa di Septuaginta itu dalam Yesaya kalau nggak salah 19:23 ya. Surat berapa? 32 ayat 9. Sorry. Yesaya berapa teman-teman? Tertulis bahwa bukan seorang duta tapi Tuhan sendiri. Itu ya. Tunggu aku lihat ayatnya dulu. Tapi di teks Mesora malaikat Tuhan yang turun. Nah, ini nih gara-gara terjemahan nih, gara-gara bukan teks asli. Alhamdulillah kami pakai bahasa asli supaya nggak berubah-ubah ya, supaya nggak didistorsi gitu. Bentar aku kasih contoh. Bentar ya. Ini bahaya nih kalau kita terjemahan, bisa sesat berjamaah orang-orang. Makanya sampai sekarang tuh Kristen tuh denomnya banyak gara-gara terjemahan tuh, ya. Nah, kalau kamu lihat tuh ayat Yesaya bukan seorang duta.
Saya kasih contoh ya. Kamu baca Yesaya pasal 40, sorry, bukan ini. Bukan ini. Nah, ini nih. Yesaya pasal 63 nomor 9. Gara-gara kitab terjemahan antara kitab teks Mesorah dan kitab Septuaginta itu terjadi perbedaan. Nah, maka kami umat Islam ini, apapun yang kami lakukan berkaitan dengan ritual keagamaan kami menggunakan bahasa aslinya supaya nggak terjadi perubahan seperti yang terjadi di Kristen. Terjadi beberapa denom, ribuan denom malahan. Itu ya Bang ya, hikmahnya kenapa kami pakai bahasa asli. Apa pertanyaan selanjutnya, Bangku? Silakan. Kan gini Mbak, kata Mbak tadi kalau terjemahan itu bisa diselewengkan. Jadi kalau misalnya gini, kita kan namanya pun sholat atau kayak berdoa, kita kan berbicara langsung kepada Tuhan kita, kepada Allah kita kan. Iya. Tapi kan kalau kita nggak ngerti, gimana kita mau langsung berhubungan sama Sang Pencipta sementara yang kita omongin pun kita nggak tahu. Ya kenapa nggak tahu? Abang kan manusia bukan hewan. Loh, mana Belajar bahasa Arab mana tahu orang? Cuma hafalan aja dihafal tapi nggak tahu Ya karena arti. abang nggak mau belajar, kok lucu. Abang yang mau rata-rata belajar kok nyalain orang. Enggak, Lah, itu- rata-rata lah, ngapain abang ngurusin orang? Abang lucu loh. Udah gitu aja katanya. Iya, makanya belajar. Kami kan disuruh belajar. Kalau nggak mau belajar ngapain nyalahin orang? Kan lucu abang ini. Aku lain maksud aku. Kena aku tanya kawan, gua apa artinya? Ya nggak tahu katanya. Jadi kenapa Ya, berarti- sholat aku arti katanya? Ya Lah. namanya sholat ya. Itu aja orang dihafal kok katanya. Itu Iya, mengaku. kalau abang Pokoknya bodoh kan jangan langsung kan salahkan bahas agama lagi. Islam, Bang. Iya. Bang. Jadi kita ngerti, kita berbicara sama Tuhan kita tahu abang kita Bang, minta. abang ngomong apa sih dari tadi nggak berhenti? Ih, Kita. kenapa sih laki-laki kalau di komal aku tuh jadi emak-emak semuanya? Loh. Aku belum ngomong loh, abang nih ngomong. Terus Tadi Mbak Dong abang ngomong panjang bertanya. lebar, sementara kita Iya kan? ngomong nggak dikasih gimana? udah, karena Anda bertanya, udah turun aja ya. Aku nggak mau Enggak. ngadepin hewan ternak kayak gini loh, capek tau nggak sih? Aku nih mau ngomong di komalku aja, aku mau ngomong aja sulit di komalku loh sama orang Kristen ini. Orang Kristen ini memang mengerikan loh. Belum mayoritas aja, kita di komal kita aja kita loh di komal kita aja dijajah sama mereka. Gue mau ngomong aja nggak dikasih kesempatan sama dia. Coba, ini komal gue padahal. Emang apa ya? Emang sifat-sifat penjajah itu tuh emang gak hilang gitu loh. Gimana supaya dia nguasain komal orang? Kita loh mau ngomong di komal kita aja tuh terganggu, tau nggak? Cacat. Kalau gue cerewet masih mending, gue sama emak. Lah dia, mbak laki-laki loh dia loh. Aneh kan? Tolonglah, kalau mau diskusi itu bagus-bagus aja. Capek tuh ngadapin kalian yang gabrul ini. Saya juga nggak ada waktu buat bermain-main dengan kalian, tau nggak? Buang-buang waktu, nggak ada manfaatnya saya menghadapi ketantruman kalian. Orang yang nggak tahu bahasa Arab, kalian yang sibuk. Belajarlah makanya. Yang nggak belajar ya on lah. Orang nggak belajar kan, Yesus aja sekolah. Kalian yang nggak mau sekolah, kok nyalahin orang pula, nyalahin agama Islam pula. Kalian nggak paham ke orang yang kalian salahin. Tuhan kalian aja sekolah. Kan aneh kalian itu.